Halo, balik lagi di channel Aditya Sting. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya kita membuat model regresi spasial menggunakan software RStudio ini ya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan data yang akan saya gunakan dalam tutorial ini, yaitu data-data mengenai penelitian yang dimana penelitian tersebut mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi angka prevalensi merokok di Jawa Barat ya. Jadi ini datanya udah saya siapkan sebelumnya. Nah, ini datanya udah saya siapkan, ada banyak ini variabelnya, tapi nanti yang akan kita gunakan hanya beberapa saja. Ini variabelnya merokok, ini prevalensi merokok ya, tahun 2023. Nih. Nah, kita langsung buka saja RStudio-nya. Ini juga udah saya siapkan sintaksnya, nanti kawan-kawan bisa download langsung di deskripsi ya. Download aja di deskripsi. Untuk tutorial cara membuat petanya, menggabungkan antara peta dan file Excel, juga ada tutorialnya. Ada saya siapkan di deskripsi. Jadi ketika petanya sudah siap, langsung kita ke R-nya. Di R ini ada beberapa library yang digunakan, SF, dplyr, dan lain-lain ya. Nah, ini cara menggunakannya. Pertama install dulu di sini. Kemudian cari SF misalnya ya. Nah, setelah ketemu kayak ini, SF, klik install. Karena ini saya sudah menginstal, jadi saya tinggal panggil aja library-nya. Bisa langsung di run. Setelah di run, dia berhasil ya ini ya. Kalau kata-katanya kayak ini berarti berhasil. Kalau error ya katanya tidak menemukan nanti. Kayak ini misalnya, there is no package, ini gagal. Yang RGDAL ini gagal ya, tapi yang ini berhasil, SF ini. Kita run, terus yang dplyr ini juga kita run. Run ini bisa pakai klik ini, ataupun bisa pakai Ctrl Enter ya, sama aja. Kita run juga, kita panggil. Setelah dipanggil, kita ambil data kita menggunakan sintaks stread. Kemudian kita tunjukkan di mana data kita simpan ya. Di sini saya taruh di C, users, Aditya, dan seterusnya. Caranya dapat ini, kawan-kawan langsung buka saja datanya. Saya kan datanya ini ya, SHP ini. Nah, ke sini aja, di atas ini kita klik, kita copy. Kita copy, kita taruh sini dulu ya misalnya ya, kita paste. Nah, yang garis miringnya ini tinggal dibalik aja. Sampai terakhir strip. Nah, tinggal kita sebutkan data yang kita gunakan. Ini ya, sabar SHP ini kita kopas semua sampai ekstensi filenya. Nah, setelah ini kawan-kawan cut, masukkan di sini. Nah, ini alamat data kita. Setelah kita masukkan pakai sintaks ini artinya data ini akan kita masukkan dengan nama Jabar ya di R ini. Jadi sintaksnya seperti ini, string thread. Nah, ini nama data kita, Jabar. Kita run. Nah, ini berhasil membaca shape file Jabar pakai WGS84 koordinat referensinya. Class si Jabar ini tipe datanya apa? Tipe datanya SF dan data frame ya. Ini untuk ngecek. Kalau SF dan data frame berarti udah benar. Dia sebagai data peta ya. Kemudian kita view datanya untuk melihat bagaimana bentuk datanya. Nah, ini data-data yang ada di shapefile tersebut, sama kayak yang di geoda tadi ya. Nah, ini sama aja ini. Ini plot Jabar ini opsional. Enggak juga nggak apa-apa ini. Ini untuk melihat plot dari variabel-variabelnya. Ini periode merokok, ini prevalensi merokok seperti ini ya plotnya ya. Ini opsional. Kemudian option Skypen 999 ini biar outputnya dia digitnya sampai ke belakang ya, digit belakang komanya sampai detail, tidak menggunakan notasi ilmiah, makanya pakai sintaks ini. Kawan-kawan run aja. Setelah di run, kita lanjut ke summary. Ini boleh dilakukan.
untuk melihat gimana datanya, ringkasan dari data yang kita punya. Misalnya di sini kita menggunakan rokok ya, minimalnya 23,04, kemudian medianya 32 dan seterusnya ya. Ini variabel-variabelnya, statistik deskriptifnya ya. Kemudian kita panggil library ggplot dan kita panggil library class int ya. Ini untuk membuat klasifikasi. Ini kita run. Sudah berhasil. Kita membuat kategori natural breaks. Jadi di sini saya akan melakukan plot si variabel y-nya atau variabel yang merokok tadi. Saya plot menjadi 3 kelas dengan metode natural breaks di sini ya, natural breaks. Ini metode yang sering digunakan untuk membuat kelas ya. Natural breaks, dia memaksimalkan varian antar kelas dan akan meminimalkan varian dalam kelas gitu. Oke, saya menggunakan natural breaks. Kayaknya di sini ada beberapa style yang bisa digunakan. Untuk melihatnya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Help, kemudian kita panggil si kelas intervals ini. Nah, untuk melihat stylenya ini di sini ya, style. Bisa pakai fix, sd, equal, pretty, quantil, k-means. Kalau mau pakai quantil bisa pakai ini. Tinggal diganti aja di sini ya, quantil gitu ya, dan seterusnya. Saya pakai natural breaks tadi ya. Saya run. Setelah di run, ini untuk menyimpan si data yang baru kita buat. Kita run. Setelah disimpan, kita membuat plotnya. Ini nama datanya. Ini nanti kan ganti ya. Apa pakai nama lain. Ini juga Jabar merokok kat. Nah ini ya, merokok kategori. Yang lain tinggal mengikuti. Ini judul dan seterusnya. Kita run. Nah di sini bisa kita lihat kategori tinggi, sedang dan rendah. Persentase merokok di Jawa Barat tahun 2023 ini harusnya ya. Tapi nggak apa, kita bikin 2025. Yang tinggi mengelompok di bagian selatan. Kemudian yang rendah ini mengelompok di yang berbatasan dengan Jakarta, kemudian sama yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Karena ini menunjukkan pengelompokan, maka kita curigai bahwa dia memiliki keterkaitan antar wilayah. Maka dilanjutkan dengan analisis spasial gitu ya, dari hasil kategori ini. Kemudian setelah kita cek pengelompokan kategorinya, yang sedang di sini, yang tinggi di sebelah selatan, kita membuat penimbang. Buat penimbang, panggil library-nya dulu, spdep, kita run. Kemudian kita buat penimbang queen, sintaksnya seperti ini, volley 2 NB Jabar, si datanya, kita run. Kemudian kita lihat si penimbangnya ya. Nah, penimbangnya seperti ini. Jadi ini wilayah 1, dia berbatasan dengan wilayah 2, 3, 14, 15 dan seterusnya. Ya, wilayah 1 misalnya Bogor berbatasan dengan wilayah 2, 3, wilayah 2 Sukabumi, Cianjur 14, 15, 14 ini Purwakarta, Karawang dan seterusnya ya. Jadi ini tetangga-tetangganya. Misalnya ini wilayah 2 berbatasan dengan 1320, wilayah 2 Sukabumi berbatasan dengan Bogor, 3 Cianjur dan 20 ini ya, kota Sukabumi gitu ya misalnya. Itu cara baca penimbang queen. Kemudian ini untuk membentuk bobotnya, ini untuk membentuk tetangganya, ini untuk membentuk bobotnya. Kita run, langsung run aja. Ini juga kita run, kemudian kita lihat. Nah, seperti ini hasil. Ini tetangganya tadi, ini penimbangnya. Ini ya. Kalau tetangganya semakin banyak, berarti penimbangnya akan semakin sedikit. Misalnya ini ada 8 tetangga, maka penimbangnya juga semakin kecil. 1 dibagi 8 sama dengan 0,125 ya. Gitu, karena tetangganya sebanyak 8, jadi penimbangnya 0,125. Penimbangnya udah jadi queen. Kemudian kita lihat global moranya ya, kita panggil library lagi, spdep, kita run. Kemudian kita lakukan plot moran scatter plot. Ini sintaksnya, ini variabelnya, tinggal kawan-kawan ikutin aja. Kita run. Nah, seperti ini plotnya. Terlihat
ada indikasi keterkaitan positif antar wilayah ya, karena dia grafiknya menaik. Artinya di sini kelompok yang high-high, di sini yang low-low itu paling banyak. Jadi wilayah tersebut cenderung mengelompok pada wilayah-wilayah dengan karakteristik yang sama gitu. Ini cara bacanya ya. Kemudian kita lakukan uji global Moran. Sintaksnya seperti ini. Kawan-kawan ikutin aja, kita run. Dapatkan p-value sebesar 0,001437, artinya kurang dari 0,05, artinya signifikan, berarti memang benar ada indikasi ketergantungan antar wilayah secara global ya. Kemudian kita lakukan local Moran atau Lisa, kita run. Ini kawan-kawan ikutin aja, sintaksnya ini melakukan standarisasi variabel, ini menyimpan ya, disimpan. Nanti ini tinggal diganti-ganti aja sesuai dengan keinginan kawan-kawan namanya ya. Ini langsung kita run. Sintaksnya lumayan panjang untuk Lisa ini. Langsung kita run sampai jadi. Nah, ini bisa dilihat Lisa atau Local Indicator of Spatial Association ya. Di sini yang signifikan ada 1, 2, 3, 4, 5 wilayah. Yang merah ini wilayah yang high-high, yang biru yang low-low, sementara yang kuning ini high-low. Yang high-high ini artinya wilayah dengan angka persentase penduduk merokok tinggi dan dikelilingi oleh wilayah lain yang persentase merokoknya tinggi. Sementara yang low-low ini wilayah dengan persentase merokok rendah dikelilingi oleh wilayah lain yang persentase merokoknya rendah gitu ya. Jadi karena globalnya signifikan dan lokal Morannya juga di sini banyak yang signifikan, maka kita lanjutkan menggunakan model regresi spasial. Sebelumnya kita lakukan cek dulu menggunakan model OLS untuk melihat asumsi-asumsi klasik ya. Biasanya kita lakukan uji asumsi klasik, library-nya kita panggil, kemudian ini modelnya. Ini modelnya, ini sintaksnya LM. Ini variabelnya merokok dipengaruhi persentase penduduk tamat SMA, persentase penduduk kawin, persentase penduduk bekerja, ini persentase wilayah dataran tinggi, dan jumlah produksi tembakau dalam ton. Datanya Jabar. Jadi ini modelnya, cara menulis modelnya seperti ini. Merokok, kemudian ini yang melengkung gitu ya. Merokok dipengaruhi variabelnya SMA, ditambah kawin, ditambah kerja. Ini variabel X-nya, dihubungkan dengan tanda plus ya, kita run. Setelah jadi modelnya, kita print outputnya. Nah, ini model RLB biasa ya, ini ya, baru RLB. Jadi dilihat yang signifikan adalah persentase penduduk tamat SMA dan persentase wilayah dataran tinggi. Kemudian ini untuk kita lakukan uji asumsi klasik. Kita panggil dulu library-nya. Ini uji asumsi klasik ya, normalitas. Kita run dulu. Nah, normalitasnya lebih dari 0,05, artinya dia normal. Kemudian ini heteroskedastisitas lebih dari 0,05, artinya dia tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Kemudian VIF kurang dari 10 ya. Ini kurang dari 10, artinya tidak mengalami masalah multikoliniaritas. Kemudian kita lihat DW testnya. Durbin-Watson testnya didapatkan, kita lihatnya dari sini ya. Dari nilai DW-nya 1,5243. Nah, di sini udah saya siapkan nilai DW-nya sebesar 1,5243 ya. Nah, ketika kita bandingkan dengan grafiknya, dia terletak di antara DL dan DU di sini. Ini DL dan DU dapatnya dari tabel Durbin-Watson. Dari tabel Durbin-Watson yang 5% ya. K-nya 5, jumlah variabelnya, dan jumlah amatan kita ada 27 di sini. Di sini ya. Jadi kita dapat DL-nya 1,0042. Sini 1,042 dan DU 1,8608 ya, benar ya. Nah, dapatnya ini dapat dari tabel itu. Kemudian ternyata jika dilihat dari grafik pengambilan keputusan dari Gujarati tahun 2004, maka dia terletak di antara DL dan DU. Artinya tidak ada keputusan. Si nilai DW yang kita dapat tadi. Ini ya. 5243. Ini terletak di antara DL dan
DU. Maka karena tidak ada keputusan, hal ini dapat dimaklumi menurut beberapa sumber jurnal dapat dimaklumi karena data yang kita gunakan adalah data spasial. Jadi karena datanya data spasial, maka uji autokorelasi yang menggunakan Durbin Watson ini kurang bagus. Makanya kita tadi melakukan uji menggunakan Moran ya. Jadi tidak masalah, ini tidak ada keputusan karena yang kita gunakan adalah yang tadi merujuk ke dependensi spasial antar wilayah gitu ya. Setelah kita lakukan uji asumsi klasik, kita melakukan pengujian error pada model OLS dengan menggunakan Moran test ya. Seperti ini sintaksnya. OLS ini model kita tadi, ini perintahnya, ini modelnya, kemudian ini penimbangnya, ini pengujian dua arah. Kita run. Ternyata p-value-nya kurang dari 0,05, artinya signifikan, berarti emang benar ada korelasi antar wilayah ya pada data persentase penduduk yang merokok di Jawa Barat. Ini kita panggil lagi si library-nya. Nah, kita lakukan beberapa uji, 4 kali uji. Di sini merujuk pada Anselin ya. Di sini dikasih petunjuk. Pertama kita lakukan uji OLS biasa. Kemudian kita uji LM lag, LM error. Kalau salah satu signifikan, ini ya, salah satu signifikan, LM error signifikan, kita menggunakan error model. Kalau LM lag yang signifikan, kita menggunakan lag model. Kalau dua-duanya signifikan, kita melakukan robust ya. Ini robust. Dari hasil robust kita lihat kalau robust error signifikan, kita menggunakan error model. Sementara kalau robust LM lag signifikan, kita menggunakan model lag. Kalau dua-duanya tidak signifikan, kita menggunakan OLS gitu ya. Ini petunjuknya. Jadi kita lihat yang mana signifikan. Ini jadi kita lakukan pertama kali LM error ya. Kita run LM error. Didapatkan p-value lebih dari 0,05, artinya tidak signifikan. Kita lakukan LM lag. Nah, p-value kurang dari 0,05 artinya signifikan. Jadi kita putuskan menggunakan lag model ya, karena dari Lagrange multiplier lag-nya signifikan, uji LM lag-nya. Ketika dua-duanya ini tidak signifikan, maka stop ya. Kita menggunakan model yang global tadi, OLS biasa ini. Kalau dua-duanya signifikan, kita baru lanjut ke ini robust. Kita lihat lagi nanti robustnya yang mana yang signifikan. Kalau yang ini signifikan, kita berarti menggunakan error model, sementara kalau yang lag signifikan, kita menggunakan lag model. Tapi karena dari yang LM biasa udah signifikan, berarti kita stop, nggak usah ke robust gitu ya. Nah, setelah kita ketahuan menggunakan lag model dari hasil ini tadi ya, dari hasil yang atas, kita panggil dulu library-nya, spatial regression, spatial reg. Kemudian library ini kita panggil juga. Baru kita panggil, kita membuat model lag SAR LM. Ini untuk membuat spatial lag model ya. Ini variabelnya, ini modelnya, saya kasih nama SAR model. Ini perintahnya, ini variabel y-nya dipengaruhi oleh variabel x 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel x. Tinggal disebut aja namanya, kemudian datanya pakai data Jabar, kemudian ini penimbangnya. Nah, ini perintah terakhirnya, langsung kita run. Nah, ini udah terbentuk modelnya, kita tinggal lihat si summary model. Nah, ini model akhirnya yang kita hasilkan. Ini udah saya siapkan juga bentuk si model ya. Ini outputnya, ini kalau dijabarkan dalam model. Jadi ini yang perlu kawan-kawan pastikan, si row-nya ini harus signifikan ya. Di sininya. Ini. Si row ini di sininya harus signifikan. Ini untuk menunjukkan adanya ketergantungan antar wilayah itu tadi. Jadi ini harus signifikan. Bukan dilihat dari atas ini ya. Kalau yang atas ini hasil dari LR testnya. Ini signifikan, artinya model ini lebih baik daripada model OLS. Kalau row-nya signifikan itu dilihat dari yang bawah ini. 0,009 ya. Nah, ketika dia signifikan, berarti
satu wilayah akan dipengaruhi oleh wilayah lain yang ada di sekelilingnya gitu. Ketika rho-nya ini signifikan, karena ini model lag ya. Untuk variabel-variabel yang signifikan bisa dilihat dari ini p-value-nya. Yang signifikan ada persentase penduduk tamat SMA, kemudian ada ini persentase wilayah dataran tinggi, karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Kalau digambar dalam model kayak ini ya. Ini estimasinya, si rho-nya ditaruh sini, kemudian penimbangnya, ini variabel y-nya, kemudian ini intercept yang ini persentase penduduk tamat SMA dan seterusnya, kawin, kerja, plato, ini ya. Nah, signifikan tinggal dikasih bintang. Untuk interpretasinya berarti peningkatan 1% penduduk tamat SMA akan menurunkan 0,115%, akan menurunkan persentase penduduk merokok di Jawa Barat sebesar 0,115% dengan asumsi variabel lain konstan gitu. Sementara untuk ini berarti menunjukkan bahwa persentase wilayah dataran tinggi memiliki hubungan yang positif dengan persentase penduduk merokok di Provinsi Jawa Barat gitu ya, interpretasinya. Ini modelnya, hasil akhirnya. Untuk variabel-variabel ini pemilihannya agak susah ya, karena kita harus coba banyak model dulu sampai kita menemukan kombinasi yang pas. Sekian tutorial kali ini, semoga ini dapat membantu kawan-kawan yang sedang melakukan penelitian. Kalau ada yang mau didiskusikan, komentar aja. Kalau ada yang salah juga boleh dikoreksi. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.